Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya sedang bersama tamu istimewa, aktivis yang terkenal vokal terhadap kebijakan Pemkab Asahan hari ini. Ya, nama beliau adalah Ali Ibra Manurung. Ya, sosok aktivis yang juga mantan sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam cabang Asahan. Dan hari ini saya akan berbincang dengan beliau tentang persoalan perkembangan pemerintahan Kabupaten Asahan, seluruh rakyat atau tidak, bagaimana menyoroti kinerja Bupati Asahan. Selamat siang Bang Ali. Siang Bang Jubir. Izin persiapkan satu hajatan ini ya. Ya. Apa itu? Tapi itu off the record Off the aja record. lah. Ya, ya, Kita ya. fokus ke ini aja lah. Oke. Jadi gini Bang Ali, aku mau minta pendapat, pandangan Bang Ali terkait tentang perjalanan pemerintah Kabupaten Asahan hari ini. Ya, bagaimana menurut Bang Ali tentang kepemimpinan Bupati Asahan hari ini untuk kesejahteraan rakyat? Ya itu dulu Bang Ali, pandangan Bang Ali dulu. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan rakyat, Ya, nah, berarti kan ini kita kan bicara statistik. ya, Berapa ada jumlah di Kabupaten Asahan yang berdomisili, terkait hitung-hitungan apakah gaji pokok sudah memenuhi UMR atau belum. Oke. Nah, itu kalau dari segi karyawan-karyawan swasta. Ya. Dan di luar dari itu kan ada juga masyarakat Asahan ini, kalau bahasa kampungnya mocok-mocok. Ya, Nah, ada yang membabat, ada yang apa, ada yang ini, ada yang itu. ya, Namun sampai saat ini bicaranya ini Bang, apa ya, dari ketika setelah ditetapkannya ya, sudah ditetapkan. Bupati Surya dan wakilnya Taufik. Kok melihat sampai sejauh ini Ya. melihat apa namanya situasi yang ada di sekitar saya. Merasakan lah. Kalau duduk 5 kecamatan Kabupaten Asahan ini kan nggak korjoan awak juga Ya, itu keliling nggak. ke sana ke sini. Kan ada yang gaji kan gitu juga. Nah, Coba. belum ada Bupati Asahan sampai saat ini menciptakan lapangan pekerjaan. Belum ada. Nah, bicara kesejahteraan berarti bicara tentang pekerjaan. Pas. Belum ada sampai hari ini gerakan-gerakan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Kabupaten Asahan. Oke. Sebenarnya ini bisa aja yang dibuat oleh bupati nih Pak. Sebenarnya bisa dibuat. Bisa dibuat dengan cara apa? Nah, ini menurut pemikiran saya. Ya. Dengan cara yang pertama, kita ini di sini kan banyak PT. Banyak PT ya. Banyak PT. Ada PT PN 3, Ya. ada PT PN 4 kelapa Ya. sawit, ada PT alah, banyak lah. Kepala sebut yang swasta-swasta, artinya bagaimana pemerintah Kabupaten Asahan membangun MOU dengan PT-PT ini, masih cerita PT Ya. PT tersebut, agar masyarakat di sekitaran PT tersebut dapat bekerja. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama itu ya. Yang bisa dikerjakan. Yang bisa dikerjakan. Baru yang kedua, kalau khususnya untuk kecamatan Kota Kisaran Barat atau Kisaran Timur ini, Bang. Ya, ya. Kalau aku sendiri menilai masih banyak tindakan-tindakan kriminal. Tindakan-tindakan kriminal Tinggi ya, tinggi ya. Tinggi kegiatan kriminal dari mencuri. Iya, Nah, iya. ini mencuri. Sampai itu ada di suatu kelurahan, Bang, Iya. sampai seng pun dicuri. Sen jujur ya. Seng pun dicuri. Artinya apa? Kenapa orang mau mencuri? Iya. Karena dia nggak punya duit. Karena nggak ada duit. Karena nggak ada, kenapa nggak punya kerjaan? Dia nggak sejahtera. Kerja. Nah, jadi gara-gara perut sejengkal, maaf cakap, orang mau sebenarnya mau bunuh-bunuhan ini, Bang. Iya, iya. Ah. Iya, iya. Saja kita yang bunuh-bunuh. Nah, yang bunuh-bunuhan. Iya, iya. Nah, Jadi Li, bahwa Pemkab Asahan belum terlihat membuka lapangan pekerjaan. belum terlihat, Bang. Jadi berarti dalam konteks sejahtera hari ini dalam setahun kepemimpinan mereka bahwa masyarakat Asahan belum sejahtera lagi buat Belum. bupati. Iya, Dengan belum, Pak. tidak adanya lapangan pekerjaan tadi. Nah, menciptakan lapangan pekerjaan baru ya, Bang. Pekerjaan baru ya. Itu gagal lah berarti ya. sampai hari Kalau ini. dibilang gagal gini, Bang. lapangan pekerjaan nggak ada. Iya. Berarti kan harusnya tanggung jawab pemerintah. Ya, betul Abang bilang. Kan itu karena Iya. nggak ada berarti pemerintah tidak bertanggung jawab, kan itu logikanya. Nah, kita ini sebenarnya bukan mau berdalih ke Covid ya, Bang. Tidak, Nah, jangan kita cuman buat. kan
program Bupati ini kan baru 2022 ini yang sebenarnya jalan pada Penuh. Nah, ini Ya. 2022 ini kita lihat perjalanan Iya. dari visi Bupati sejahtera, religius. Tetapnya ya. Nah, dan berkarakter tersebut. Nah, Tapi kalau Pak Ali lihat potensinya, program-program yang disampaikan di 2022 ke depan itu potensi untuk ini terrealisasi visi misi ini tidak kemana kemungkinannya, besar atau tidak? gini Bang, kalau terkait program-program yang disampaikan Bupati ini kan ini sebenarnya keterbukaan informasi publik kurang terbuka. Kurang terbuka ya. Kurang terbukanya pemerintah terkait adanya pendapat-pendapat dari masyarakat, Iya, iya, pendapat-pendapat dari aktivis, pendapat-pendapat dari LSM, pendapat-pendapat dari tokoh muda tokoh Oke. ataupun yang lain-lainnya. Ini kurang terbuka Bang, sehingga aku menilai ketika pemerintah menganggarkan ke DPR, gitu selesai kalau santai saja. Tidak ada kontrol ya, Tidak ada kontrol. Kurangnya kontrol ini sebenarnya Bang. Iya. Sebenarnya kan DPRD ini kan bagaimana mengkawal nih, Iya. mengkawal kinerja Bupati untuk membangkitkan visi misi Oke. Bupati Tapi tersebut. memang betul yang dibilang Pak Ali bahwa hari ini Pemkab Asahan kurang terbuka, akuntabilitasnya Kurang- masih rendah. Tahu ini apa? Hal ini gini memang Pak Ali. Ini ada memang beberapa dokumen, misalnya RPJMD yang baru disosialisasikan, itu harusnya kan diumumkan di website resmi. Iya betul. Itu masyarakat sulit mengakses. Sulit mengakses Bang, Iya, karena iya. saya udah pernah buka ada kode-kode ini sandi-sandi gitulah. Iya betul. Ah. Artinya ini tertutup ini ya. Ah. Kayaknya takut pemerintah Kabupaten Asahan ini publik tahu ya. Takut ya dikaji publik. Khawatir ya. mungkin menjadi pengkajian. Sampai saya dengar ini kan gini. Ini kan kita ini wilayah kota ini Bang. Ya. Wilayah kota. Sementara maaf cakapnya ini masih banyak perkebunan di sini. Oke. Banyak contohnya PT BSP. Ya. Artinya tata kelola kota ini masih kurang lah Bang. Nggak ada beres lah kalau aku ya Bang. Memang nggak beres ya. Memang nggak beres. Kalau itu aku akui kenapa memang nggak beres. Kenapa? Masih banyak macet. Yang pertama, yang kedua, sampah masih ada di mana-mana. Sampah di mana-mana. Sampah di mana-mana. Nanti kalau abang minta bukti pajak keliling Iya, Bang, iya. pajak keliling Iya, pinggir-pinggir iya. jalan itu. Iya. Ketika pajak buah di bahasanya dipindahkan ya, Iya. bahasa dipindahkan, itu tempat itu Jadi bekas tempat tempat sampah. jadi tempat sampah Bang. Berarti nggak beres ya. Berarti makin nggak beres. Harapan awal kan ketika itu dipindahkan, jalan itu menjadi bersih Iya, dan iya. nggak pala bau-bau. Ini makin ku tengok semalam lewat dari samping sekolah Dipo itu. Oke. Ini bikin tempat Berarti sampah. Pak Ali bahwa secara keseluruhan dari sektor misalnya kesejahteraan, lapangan pekerjaan rendah, tidak ada lapangan pekerjaan baru. Iya. Ya, kemudian dari sektor tata kelola kota kisaran timur kisaran Banten khususnya itu masih hancur, amburadul, nggak karu-karuan. Ya. Ya kan. Kemudian dari akuntabilitas, keterbukaan terhadap dokumen-dokumen yang Ya. boleh diakses ke publik ini masih tertutup. Masih tertutup Bang. Seakan khawatir. Jadi ini kok macamnya nggak ada berhasilnya Pak Surya dalam pandangan Pak Ali ini. Ya. Memang nggak berhasil gimana? Atau ada prestasi yang bisa disampaikan? Mungkin ya Bang, pemerintah mempunyai program-program lain lah. Ada rencana-rencana lain, kita itu tidak tahu karena ketertutupan informasi Iya, publik iya. tersebut tadi. Sebenarnya kalau aku pandanganku sampai saat ini dari mulai terpilihnya Ada topik. Surya dan Taufik, prioritasnya sampai saat ini belum ada Bang. Yang ada aku tengok paling ya di website nggak website sih, akun Facebook pemerintah Kabupaten Asahan Ya. selalu posting audiensi penerimaan ini, organisasi ini dari Fokus ini audiensi lah ya. fokus audiensi. Jadi seolah-olah sampai ada orang nggak puas gitu Bang. Iyalah, betul. Nggak puas, sementara ini kan visinya ini mantap kali nih Bang, sejahtera ini. Iya. Sejahtera, religius, Isinya masuk surga lah karena visi-visinya kan orang ini kalau masuk surga lah gitu. selamat fik dunia wal akhirah lah Iya. Bang, kalau bahasa agama kita. Tapi gini Pak Ali, menurut Pak Ali ini kan semua gagal dalam pandangan Pak Ali tadi dalam konteks satu setelah dilantik ya. Iya, iya. Kita 2020 ke depan. Nah, kan? iya, itu tadi Bang. Kita batasi juga kan gitu. Kan? Nah, ini kan gagal semua ini menurut Iya. pandangan Pak Ali. Nah, kira-kira penyebabnya Pak Ali apa kira-kira? Apakah Pak Surya yang memang nggak mampu, terlalu lelah, atau Pak Surya memang nggak bisa kerja, atau memang Pak Surya nggak melibatkan wakil dan tidak memaksimalkan aparatur di bawah-bawahnya? Apa yang menurut Pak Ali ini, kenapa kok bisa ini gagal terjadi untuk beberapa tahun pasca dilantik? Penyebabnya apa kira-kira? Setelah pasca
dilantik ini memang kan kalau kita lihat Pak Surya ini kan Bang sama Bang Topik ini kalau dilihat secara kasat mata ada semalam isu mengatakan bahwasanya mereka ini pecah, wakil tidak dilibatkan. Ya. Nah, ini menjadi penyebab juga kan ya kalau betul. Iya, tunggu dulu Bang, ngomong. Tiba-tiba orang itu datang ke suatu kafe berdua untuk menebas isu tersebut. Iya. Kalau aku melihatnya sih Iya, Bang, pas, Bang Topik ini sebenarnya mempunyai potensi jiwa mudanya ada. Ya. Dia paham administrasi karena dia kan mantan sekda. Oke. Latar belakangnya. Sementara mungkin ada rasa menghormati dari Bang Topik ini kepada yang lebih tua. Berarti gini Pak Ali, jadi saya simpulkan bahwa menurut pandangan Pak Ali ada kesenjangan hubungan berarti. Nah hanya saja Pak Topik tidak memperuncing itu karena dia lebih menghargai. Iya. Artinya dia paham tupoksi lah Pak Topik ini. Padahal secara substansi kerja harusnya, kan Pak Surya kan melibatkan Pak Topik karena masih muda. Ya. Namun karena sebagai wakilnya, sebagai wakilnya karena mungkin Pak Surya masih menganggap mampu dirinya, Pak Topik kan dilibatkan gitulah dalam pandangan Pak Ali. Aku melihat ini Bang, maaf cakapnya Pak Surya terlalu nyaman. Terlalu nyaman ya. Terlalu nyaman. Jadi bahwa hubungan antara Pak Topik dan Pak Surya ini menurut pandangan Bang Ali memang terjadi kesenjangan, ya kan? Ini berakibat pada tidak maksimalnya mereka bekerja pas dilantik ya. Itu tadi dalam pandangan Pak Ali. Iya Bang. Jadi Pak Surya ini kan sebagai bupati mungkin kalau aku melihat sih jiwa itu otoriternya nggak ada Bang kalau secara kasat mata. Jiwa otoriternya nggak ada. Otoriternya nggak ada. Iya. Jiwa otoriternya nggak ada, berjalan sesuai porosnya dan tidak ada gebrakan terkait visi tersebut. Tidak ada gebrakan. Gebrakan nggak ada Bang sampai sekarang. Tapi andai kata gini, andai kata Pak Surya ini melibatkan Pak Topik total lah dalam hal ini. Kira-kira ini bisa maksimal nggak? Nggak jadi gagal kira-kira kan gitu. Iya. Ada nggak potensi itu? Andai kata Pak Topik dilibatkan total. Kalau andai kata dilibatkan total, belum tahu juga Bang. Belum tahu juga ya. Belum tahu juga. Berarti tidak jaminan. Dan seharusnya di sini kan Bang Topik bisa juga mengambil andilnya sebagai wakil bupati. Harusnya. Ya. Walaupun sebenarnya ada isu yang menyatakan kalau dia tidak dilibatkan ataupun ditinggal oleh Surya lah bupati. Seharusnya dia bisa mengambil andilnya sebagai wakil bupati. Ya. Dan memang Pak Ali, isu ini memang terus berkembang, isu perpecahan antara Surya Topik ini. Terus semakin ke bawah dia menjalar. Tambah lagi pasca adanya pelantikan banyak pejabat hari ini akhir-akhir ini semakin menguatkan bahwa ada kesan ini orangnya Pak Surya, ini orangnya Topik nanti ini. Nah ini semakin meyakinkan masyarakat sebenarnya. Cuman pandangan Pak Ali? Kalau menurut pandangan saya itu udah aku dengar juga itu Bang terkait gerbong-gerbong itu sebenarnya udah terdengar juga. Iya. Tidak terlepas ini sebenarnya Bang ada bisikan-bisikan dari partai politik. Nah, kita ketahui kan bahwa semalam diusung itu kan ada beberapa partai yang mengusung, mungkin bisikan-bisikan ini belaga. Artinya itu menjadi mungkin ada partai ini bisikannya masuk ke Pak Surya, partai ini bisikannya masuk ke sini. Sementara ini bersinggungan. Iya. Antara bisikan ini sebenarnya ini nggak bagus, nggak bagus dalam puncak kepemimpinan kayak gini. Pengaruhnya apa? Korbannya masyarakat. Visi tersebut tidak terjalankan sampai saat ini Bang, nggak ada. Kita lihat 2022 ini Bang. Yang lahir jadi sudah dipilih ini yang tidak maksimal, tidak maksimal bekerja Bang, khususnya di kecamatan gua aja lah Bang. Iya. Pak Ali tinggal di mana Pak Ali? Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Kenapa di sana? Kita ini Agustina Manik ini Bang. Iya. Ini atlet nasional, internasional ikut. Bagaimana pelayanan? Bukan terkait pelayanan ini Bang. Dia balik ke Asahan, disambut bupati. Ya. Disambut bupati, diajak makan ke keraton. Bupati kecamatan, jangan camat. Kepala desa nggak ada, spanduk pun selamat datang, nggak ada, apresiasinya nggak ada. Jadi di sini saya melihat gagalnya bupati dalam menempatkan jabatan tersebut. Itu masih satu di kecamatan aja yang terlihat aku ya Pak. Nah, kok tempat lainnya kan nggak tahu karena kan aku posisi tinggal di jadi itu salah satu kegagalan karena tidak maksimalnya hubungan mereka lah antara bupati dan Topik. Kemudian kalau dari perspektif lain, misalnya Pak Surya udah kemampuan terbatas, itu bisa nggak Pak Ali
kasih paparan. Nah, jadi kalau kayak gitu Kemampuan individu iya, lah misalnya. terkait kemampuan individu kan salah satu nggak bisa dipungkiri juga memang Surya ini orangnya bersih, tidak pernah terkait korupsi. Ya. Nah, dari wakil bupati zaman Bapak almarhum Topan. Nah, baru selanjutnya dari Bang, kalau bicara manusia ini mempunyai kompetensi masing-masing di bidang umur. Sama kayak kita ketika dalam kandungan ini ini kan sebenarnya Pak Surya ini kalau aku yang bilang ya Bang, aku yang bilang menurut penilaianku udah agak tua. Udah agak tua. Keterbatasan ada lah ya. Ada keterbatasan mungkin berpikir, bergerak. Jadi Pak Ali bahwa Pak Surya kondisinya kita kategorikan sudah tidak maksimal lah ya. Iyalah, sudah tua lah Bang. Kategori tua sebenarnya Bang. Iya, Pak iya. Surya ini. Tapi kan harusnya kan di tengah kondisi yang seperti ini kan harusnya memang maksimal lah wakil. Maksimal wakil Bang. Menutupi, ya. Menutupi. Kegiatan PKP ini kan nggak siang aja, malam pasti ada. Iya. Tapi memang faktanya hari ini wakil cenderung tidak nampak Bang. Tidak nampak Tidak ya. nampak. Dalam kebijakan yang strategis lah ya. Dalam kebijakan-kebijakan tersebut lah memang kurang lah. Oke, jadi ada dua lah Pak Ali tadi ya, apanya? Penyebabnya ya. Penyebab Karena kondisi individu. Pak Bupati yang iya, mungkin kapasitasnya tidak bisa kayak orang muda lah gitu ya. Yang kedua hubungan mereka yang tidak maksimalkan wakil lah itulah dia ya. Iya. Nah, jadi Pak Ali ada lagi tambahannya penyebab dari gagal di awal-awal tahun ini pasca dilantik ini. Ya, Penyebab lainnya gitu. Penyebabnya tadi itu lah Bang. Dua itu aja ya. Tambahannya apakah ada? Penempatan para pejabat-pejabat Kurang, di iya. kecamatan, di Kabak, di Kades ini kurang Bang. Kurang, Kurang ya. mumpuni. Iya, iya. Seolah-olah makanya ada berpikir orang berpandangan bahwasanya ini ya jabatan ini. Iya. Kemudian titipan-titipan Jatah, Jatah tadi itu ya. tadi Bang, Tidak berbasis pada kinerja lah ya. masih ada nilai-nilai nepotisme Oke. di dalam pemerintahan tersebut. Oke, jadi Pak Ali kayaknya itulah dulu bincang singkat kita terkait pandangan Pak Ali selaku aktivis yang memang betul menyoroti persoalan kepedasan ini. Mudah-mudahan apa harapan Pak Ali terakhir? Harapannya ya Bupati tepati janji yang pertama ya Bang, tepati janji sesuai Ya. dengan visi, Ya. sejahtera itu. Iya, iya. Sejahtera itulah Bang, itu paling penting. Banyak setiap tahun ada sarjana pendidikan dikeluarkan oleh Universitas Hasan, Institut Darul Ulum, Iya. Muhammadiyah, Islamik, makin banyak juga pengangguran. Nah, ini menjadi PR di PMKP ini. Iya, iya. Ah. Ini telur apa Pak Ali? Ini telur dari Kak Dian Marwa ini. Telur apa asap ya? Nah, telur asap. Enak ini Bang. Begiji nih ya. Gizi Bang. Ini bagian sehat dari- 50 sempurna. Ini binaan Pemkab apa enggak ini? Enggak Bang. Pemkab tahu nggak ada telur asin di asahan ini? Yang diasapi? Kurang tahu Bang. Nggak tahu ya. Memang harus disorotin kayak gini Bang. Merasa dari mulai kanal YouTube ini jadi taulan mungkin ya. Bisa Bang, Melalui bisa dia. jadi ya. Kak Dian Marwa ini orang Sureng Bang. Orang Sureng ya. Punya usaha produk UMKM ya. Iya Bang. Telur asin. Iya. Oke, jadi itulah harapan Pak Ali tadi ya. Jadi baik kawan-kawan, Sholat kita sholat. ya, Asar. karena waktu pun sudah tidak memungkinkan untuk kami diskusi. Kalau mau dituruti macam Ali ini mau bisa pagi siang. Jadi mohon maaf kawan-kawan. Jadi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.